Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis pengaruh budaya organisasi terhadap PT Indofood dan PT Telkom. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Elisa Nuraini, yang kedua Aji Pradana Putra, yang ketiga Lestasri Novita, dan yang keempat Taufik Hidayat. Di sini saya akan membacakan analisis pengaruh budaya kerja terhadap komitmen karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan beberapa negara di Afrika. Selain itu, sampai saat ini terdapat 16 pabrik yang terbesar di kota-kota besar di Indonesia. Divisi Noodle merupakan divisi terbesar PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Divisi Noodle PT Indofood Sukses Makmur Tbk bertanggung jawab atas pemasaran produk dan memberikan pelatihan kepada setiap karyawannya. Analisis pengaruh budaya kerja terhadap komitmen karyawan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle. 1. Persepsi karyawan terhadap budaya kerja divisi Noodle. Organisasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk pencapaian efektivitas yang optimal. Pada era di mana dunia memiliki dinamika yang fluktuatif, dibutuhkan pemimpin yang mampu menantang kondisi status quo, menciptakan visi yang jauh ke depan, serta mampu menginspirasi para anggota organisasinya untuk mau mencapai visi tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Robbins pada tahun 2003. Budaya kerja yang dimiliki divisi Noodle terdiri dari disiplin, unity, respect, integrity, excellence, dan inovatif. Penjelasan atas persepsi karyawan terhadap budaya kerja yang diterapkan yaitu: yang pertama, budaya kerja disiplin. Karyawan perusahaan setuju bahwa perusahaan telah menerapkan budaya kerja disiplin. Salah satunya, perusahaan menuntut karyawan untuk datang tepat waktu di kantor setiap hari. Hal tersebut merupakan hal positif yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga budaya disiplin dapat diterima oleh karyawan. Yang kedua, budaya kerja unity. Karyawan perusahaan secara keseluruhan menunjukkan jawaban setuju. Karyawan setuju karena perusahaan memberikan pergantian kerja atau shift kerja sesuai dengan jadwal kerja. Setiap karyawan dituntut untuk saling bekerja sama. Yang ketiga, budaya kerja respect. Karyawan perusahaan sangat setuju apabila perusahaan telah menerapkan budaya kerja respect. Salah satunya adalah perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, menuntut karyawan agar bisa menjaga sikap, serta dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang mencerminkan rasa hormat. Yang keempat, budaya kerja integrity. Karyawan perusahaan sangat setuju apabila perusahaan telah menerapkan budaya kerja integrity. Karyawan setuju karena perusahaan memberikan peraturan yang positif kepada karyawan. Antara lain, karyawan dituntut untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, serta mengerjakan pekerjaan sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang kelima, budaya kerja excellent. Karyawan perusahaan sangat setuju apabila perusahaan telah menerapkan budaya kerja excellent. Karyawan setuju karena perusahaan menuntut agar pekerjaan yang ditekuni memunculkan keunggulan. Karyawan dituntut untuk jarang membuat kesalahan dalam bekerja, serta dituntut untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang terakhir, yang keenam, budaya kerja inovatif. Karyawan perusahaan setuju
apabila perusahaan telah menerapkan budaya kerja inovatif. Karyawan setuju karena perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri melalui program pelatihan, memberikan kebebasan kepada karyawan dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengemukakan ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Persepsi karyawan terhadap komitmen karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle. Menurut Allen dan Meyer 2004, komitmen terbagi atas 3 komponen, yaitu 1. Komitmen afektif, affective commitment, yaitu komitmen yang berkaitan dengan emosional, identifikasi, dan keterlibatan karyawan di dalam suatu organisasi. Karyawan dengan afektif tinggi masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. 2. Komitmen normatif. Normatif komitmen yaitu komitmen karyawan tentang kewajiban yang harus diberikan kepada organisasi. Komponen normatif berkembang sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi, tergantung dari sejauh apa perasaan kewajiban yang dimiliki karyawan. Komponen normatif menimbulkan perasaan kewajiban kepada karyawan untuk memberikan balasan atas apa yang pernah diterimanya dari organisasi. Komitmen berkelanjutan, continuous komitmen, yaitu komitmen yang berdasarkan persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika meninggalkan organisasi. Hal ini terjadi karena karyawan tersebut membutuhkan organisasi. Karyawan memiliki komitmen organisasi dengan dasar afektif memiliki tingkah laku yang berbeda dengan karyawan dengan dasar kontinuase. Karyawan yang ingin menjadi anggota akan memiliki keinginan untuk berusaha yang sesuai dengan tujuan organisasi. Karyawan memberikan tanggapan terhadap kondisi komitmen karyawan yang akan diterapkan oleh PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle. Artinya, karyawan bersedia untuk menaati semua peraturan perusahaan dan aturan-aturan yang berlaku. Penjelasan atas persepsi karyawan terhadap komitmen adalah affective commitment. Karyawan memberikan tanggapan sangat setuju dengan komitmen afektif. Artinya, karyawan bersedia mematuhi komitmen dengan melaksanakan kewajibannya. Karyawan merasa nyaman serta merasa bangga menjadi bagian perusahaan. Normatif komitmen. Karyawan memberikan tanggapan setuju dengan komitmen normatif. Artinya, karyawan bersedia mematuhi komitmen untuk bekerja dengan produktivitas tinggi, merasa berat dan rugi meninggalkan perusahaan, serta tetap bertahan walaupun mendapatkan tawaran dari perusahaan lain. Selanjutnya, continuance komitmen. Karyawan memberikan tanggapan sangat setuju dengan komitmen berkelanjutan. Artinya, karyawan membantu dalam kesuksesan perusahaan, memberikan kesetiaan di dalam bekerja, saling memberikan masukan dan pelatihan, mempunyai kewajiban yang harus dijalankan, serta merasa mendapatkan pelajaran yang banyak pada saat bekerja. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya Haji Pradana Putra ingin menyampaikan materi berikutnya, yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini, berdasarkan pembahasan hasil analisis yang kami lakukan tadi yang telah diuraikan oleh teman-teman, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa budaya kerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle adalah excellent. Karyawan setuju dengan adanya komitmen karyawan yang ditetapkan, yang artinya karyawan bersedia melakukan peraturan atau komitmen karyawan yang telah ditetapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle. Budaya kerja yang memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap komitmen karyawan adalah excellent, disiplin, perfect, integrity, inovatif, sedangkan budaya yang unity tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen karyawan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menerapkannya dengan baik. Karyawan setuju dengan adanya komitmen karyawan yang ditetapkan, yang artinya karyawan bersedia untuk melakukan peraturan atau komitmen karyawan yang telah ditetapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle.
Namun sebaiknya perusahaan melakukan monitoring pada saat karyawan bekerja. Selain melakukan monitoring, perlu adanya dukungan dan keseimbangan dari divisi lain yang ada di PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk mensinergikan beberapa faktor dan variabel yang ada untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan di sebuah perusahaan dalam menjalankan budaya kerja dan komitmen karyawan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga harus memperhatikan kehadiran dan sistem informasi yang ada di perusahaan, karena hal tersebut merupakan pendukung budaya kerja dan komitmen di suatu perusahaan. Sedangkan untuk perilaku dan budaya perusahaan untuk PT Telkom ialah budaya organisasi merupakan nilai penting yang menjadi acuan karyawan yang bekerja dan berperilaku. PT Telkom ini memiliki visi misi yang dapat diwujudkan dengan membangun budaya organisasi yang kuat untuk dijadikan pedoman semua karyawan. Populasi yang digunakan pada analisa perilaku dan budaya ini adalah karyawan yang bekerja di PT Telkom yang berinteraksi langsung dengan konsumen eksternal. Hasil analisis menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki pemahaman tinggi terhadap budaya organisasi sebanyak 30 karyawan dan 25 karyawan masih memiliki pemahaman yang rendah, sehingga menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan internalisasi budaya organisasi PT Telkom belum optimal. Hal ini terjadi dikarenakan tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh Telkom masih terbatas pada pengenalan nilai-nilai budaya organisasi dan memasang simbol-simbol, namun belum sampai pada aplikasi budaya organisasi sebagai pedoman dan bekerja dan berperilaku. Proses sosialisasi yang dilakukan Telkom melalui sosialisasi pada manajer yang nantinya diharapkan manajer mensosialisasikan lebih lanjut kepada bawahannya. Diharapkan perusahaan melakukan proses sosialisasi budaya organisasi yang baru dengan melakukan beberapa tahapan, sehingga nantinya perilaku dan kinerja karyawan akan sesuai dengan budaya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan. Pendekatan yang dilakukan PT Telkom merupakan pendekatan indoktrinasi, yaitu pendekatan yang bersifat normatif dengan menggunakan program pelatihan dan pendidikan ulang terhadap pemahaman budaya yang baru. Pendekatan model ini mudah diterima dan dipahami oleh karyawan, sehingga kekhawatiran akan terjadi pergesekan dan kontra terhadap perubahan budaya organisasi dapat diminimalisir. Telkom melakukan langkah besar dengan merestrukturisasi. Pada tahun 2009, Telkom melakukan transformasi bisnis terbesar dalam sepanjang sejarah Telkom. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyelaraskan dengan perubahan bisnis Telkom dari penyedia jasa telekomunikasi berbasis voice kini menjadi penyedia jasa telecommunication, information, media, and education atau TIME. Transformasi bisnis yang dilakukan Telkom membutuhkan perubahan budaya organisasi. Hal ini tergambar dari visi misi Telkom yang baru. Visi Telkom to become a leading telecommunication, information, media, and edutainment player in the region. Dan misi Telkom pertama, to provide time service with excellent quality and competitive price. Dan yang kedua, to be the role model as the best managed Indonesian proportion. Visi-misi ini terimplementasikan pada corporate value yang meliputi pertama, komitmen to long term,
Dalam bekerja, karyawan diharapkan memiliki orientasi ke depan. Yang kedua, customer first. Dalam bekerja, karyawan diharapkan selalu mengutamakan pelanggan terlebih dahulu, baik untuk pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Yang ketiga yaitu caring married to caring. Berusaha memberikan reward dan konsekuensi yang sesuai dengan kinerja dan perilaku karyawan. Yang keempat yaitu to creation in win-win partnership. Karyawan memperlakukan mitra bisnis sebagai rekan yang setara. Dan yang kelima yaitu collaborative innovation, menghilangkan internal silos dan terbuka terhadap ide-ide dari luar. Nilai-nilai yang dianut oleh PT Telkom menunjukkan keseriusan perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mereka miliki untuk dapat memiliki keahlian dengan melakukan proses pemberdayaan sumber daya manusia yang mereka miliki, sehingga mereka memberikan kualitas layanan yang bagus kepada konsumen. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasinya. Untuk dari hasil analisa kami menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam perilaku dan budaya perusahaan pada PT Indofood dan PT Telkom. Persamaan antara perilaku budaya perusahaan pada PT Indofood dan PT Telkom adalah ditinjau dari analisa perilaku dan budaya PT Telkom dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk diperoleh suatu kesamaan, yaitu kedua perusahaan memiliki perilaku budaya kerja yang tidak jauh berbeda dengan tetap mengutamakan kesempurnaan atau perfeksionisme, kedisiplinan, inovatif, loyalitas yang tinggi, integrasi yang kuat, komitmen, dan tetap melakukan respect satu sama lain agar terbentuk budaya perusahaan yang baik dan sehat sehingga dapat menunjang perkembangan perusahaannya. Untuk perbedaan antara perilaku budaya perusahaan pada PT Indofood dan PT Telkom adalah perbedaannya terletak pada penerapan perilaku budaya organisasi pada PT Telkom belum optimal. Hal ini terjadi dikarenakan tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh Telkom masih terbatas pada pengenalan nilai-nilai budaya organisasi dan memasang simbol-simbol, namun belum sampai pada aplikasi budaya organisasi sebagai pedoman dan dalam bekerja dan berperilaku. Pendekatan yang dilakukan PT Telkom merupakan pendekatan indoktrinasi, yaitu pendekatan yang bersifat normatif dengan menggunakan program pelatihan dan pendidikan ulang terhadap pemahaman budaya yang baru. Pendekatan model ini mudah diterima dan dipahami oleh karyawan, sehingga kekhawatiran akan terjadinya pergesekan dan kontra terhadap perubahan budaya organisasi dapat diminimalisir. Sedangkan untuk perilaku budaya organisasi pada PT Indofood menerapkan budaya excellent atau perfeksionisme kepada karyawan dalam menjalankan dan mendukung kinerjanya, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menerapkannya dengan baik. Adanya komitmen karyawan yang ditetapkan, yang artinya karyawan bersedia untuk melakukan peraturan atau komitmen karyawan yang ditetapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Namun sebaiknya perusahaan melakukan monitoring pada saat karyawan bekerja. Selain melakukan monitoring, perlu adanya dukungan dan keseimbangan dari divisi lain yang ada di PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan mensinergikan beberapa faktor dan variabel yang ada untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan di sebuah perusahaan dalam menjalankan budaya kerja dan komitmen karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga harus memperhatikan kehadiran dan sistem informasi yang ada di perusahaan, karena hal tersebut merupakan pendukung budaya kerja dan komitmen di suatu perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 2 tentang analisa perilaku budaya organisasi untuk tugas UTS genap 2021 semester 2. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.